Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Badrul Tamam dengan NIM 6122510249, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa bisnis sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah aspek hukum dalam bisnis yang diampu oleh Bapak Robi Nurtesna SHMH CPM. Oke, sebelum masuk ke pembahasan kita yaitu tentang penyelesaian sengketa bisnis, kita cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan sengketa bisnis. Nah, jadi sengketa bisnis adalah perselisihan yang timbul dalam kegiatan usaha atau perdagangan dalam pihak-pihak yang terlibat akibat adanya perbedaan kepentingan, pelanggaran perjanjian, atau ketidaksepakatan mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Nah, itu adalah tentang sengketa bisnis. Nah, kita ambil contoh sengketa bisnis yang terjadi adalah sengketa pembayaran. Nah, misalnya PT Maju Jaya menjual barang kepada PT Sejahtera dengan nilai transaksi kita ambil 100 juta. Kedua perusahaan telah membuat perjanjian bahwa pembayaran harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah barang diterima. Nah, kemudian PT Maju Jaya mengirimkan barang sesuai pesanan dan barang tersebut diterima oleh PT Sejahtera. Namun, setelah batas waktu pembayaran berakhir, PT Sejahtera tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan tadi. Nah, dalam kasus ini, sengketa muncul ketika PT Maju Jaya memenuhi kewajiban dengan mengirimkan barang sesuai pesanan. Tetapi PT Sejahtera tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar dalam waktu 30 hari. Akibatnya, terjadi perselisihan antara kedua perusahaan karena masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. PT Maju Jaya menuntut pembayaran sesuai perjanjian, sedangkan PT Sejahtera belum melaksanakan kewajibannya. Perbedaan kepentingan dan adanya pelanggaran perjanjian inilah yang menjadi sengketa bisnis. Nah, setelah kita mengetahui tentang sengketa bisnis, sudah pasti setiap ada masalah, ada solusi juga. Nah, bagaimana solusi daripada sengketa bisnis tadi yang PT Sejahtera belum melunasi utangnya sebesar 100 juta, padahal batas waktunya sudah habis. Nah, kita akan bahas tentang penyelesaian sengketa bisnis. Jadi, dalam penyelesaian sengketa bisnis ada beberapa cara. Di antaranya ada dua cara dalam penyelesaian sengketa bisnis. Yang pertama itu litigasi dan yang kedua non-litigasi. Yang pertama, penyelesaian sengketa bisnis melalui metode litigasi. Apa sih yang dimaksud dengan litigasi? Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Prosedur dan prosesnya mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum perdata. Tujuan dari hukum acara perdata adalah untuk melindungi hak seseorang dan mempertahankan hukum material. Perlindungan terhadap hak seseorang diberikan oleh hukum acara perdata melalui peradilan perdata. Meskipun memiliki kekuatan hukum yang kuat, jalur litigasi saat ini cenderung kurang diminati oleh sebagian pelaku bisnis. Hal ini karena proses litigasi seringkali memerlukan waktu yang relatif lama, biaya yang tidak sedikit, serta prosedur yang lebih formal dan kompleks dibandingkan penyelesaian sengketa di luar peradilan. Penyelesaian sengketa bisnis yang kedua yaitu melalui non-litigasi. Jadi penyelesaian sengketa bisnis secara non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sengketa perdata dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi konsiliasi, atau penilaian ahli. Seperti yang disebutkan tadi, dalam non-litigasi ada beberapa metode, diantaranya arbitrase, negosiasi, konsiliasi, mediasi,
dan juga penilaian ahli. Yang pertama itu ada arbitrase. Apa sih yang dimaksud dengan arbitrase? Jadi arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dilakukan dengan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada seseorang atau beberapa arbiter yang bersifat netral untuk memeriksa dan memutus perkara. Arbitrase umumnya digunakan dalam sengketa bisnis karena prosesnya lebih cepat, bersifat rahasia, prosedurnya lebih fleksibel, dan putusannya bersifat final serta mengikat, sehingga tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Namun, arbitrase hanya dapat dilakukan apabila para pihak telah sepakat secara tertulis untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Jika salah satu pihak tidak setuju, maka metode arbitrase tidak akan bisa dilakukan, dan dilakukannya itu melalui metode yang pertama, yaitu litigasi. Nah, yang kedua ada negosiasi. Seperti teman-teman yang ketahui ya, dari namanya saja udah familiar, negosiasi. Jadi negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam penyelesaian sengketa bisnis, negosiasi menjadi langkah awal yang sering digunakan karena prosesnya sederhana, cepat, fleksibel, serta biaya yang relatif rendah. Selanjutnya ada mediasi. Nah, mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu disebut dengan mediator, untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama. Nah, jadi dalam mediasi ini ada yang namanya pihak pertama, pihak kedua, ya, dan juga mediator, di mana mediator ini tugasnya adalah untuk memfasilitasi komunikasi antar pihak-pihak yang bersengketa agar proses diskusi berjalan dengan baik, membantu mengidentifikasi pokok permasalahan dan kepentingan masing-masing pihak yang menjadi sumber sengketa, mendorong pencapaian kesepakatan bersama tanpa memihak salah satu pihak. Jadi istilahnya mah tugas mediator adalah sebagai penengah antar kedua belah pihak. Selanjutnya konsiliasi. Konsiliasi adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu konsiliator, untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Berbeda dengan mediator yang hanya memfasilitasi perundingan, konsiliator dapat memberikan usulan atau rekomendasi penyelesaian sengketa kepada para pihak. Karena mediasi dan juga konsiliasi banyak kesamaannya, bahkan hampir sama dalam praktiknya, maka kedua istilah tersebut bisa dikatakan sama. Yang terakhir ada penilaian ahli. Penilaian ahli adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan meminta pendapat atau penilaian dari seorang ahli yang memiliki keahlian khusus pada bidang yang disengketakan. Pendapat ahli digunakan untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan yang objektif, sehingga para pihak dapat menemukan solusi atas sengketa yang terjadi. Para pihak dapat meminta pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atau ahli mengenai hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Nah, itulah tadi beberapa cara penyelesaian sengketa bisnis, yaitu ada dua cara. Yang pertama melalui peradilan, yaitu melalui litigasi, dan yang kedua non litigasi. Nah, dan non litigasi terbagi beberapa komponen seperti tadi ya, yaitu cara dengan arbitrase, kemudian negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan juga penilaian ahli. Kayak mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.